Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan harian. Kiranya hadirat Roh Kudus memenuhi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan harian ini hanya kepadamu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tanganmu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tanganmu. Aku datang dan bersujud dalam hadiratmu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Amin ya. Hari ini kita masih baca di Matius ya. Kita akan baca pengajaran Tuhan sebagai pondasi kita ya. Tapi kita diajarkan Tuhan juga untuk tidak menghakimi, karena Tuhan yang melihat hati, melihat semua maksud dan tujuan manusia. Di sini kita belajar untuk menerapkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita akan baca di Matius 6, di pasal 6 ya, ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Ini diajarkan Tuhan Yesus sendiri sebagai landasan kita, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Kalau kita boleh sedikit berkomentar ya, tanpa menghakimi, tentunya ya kita tidak berusaha menghakimi. Di zaman sekarang banyak orang yang memberi sedekah online atau apa kayak gitu kan. Itu hal yang baik tentunya. Tapi karena orang-orang harus tahu bahwa ada ini orang yang membutuhkan, maka mereka melakukannya di media-media sosial. Apakah ini sesuai dengan yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong. Tuhan Yesus kan sering
dulu sering berhadapan dengan orang Farisi. Tuhan Yesus tahu apa yang mereka lakukan di rumah-rumah ibadat, di lorong-lorong, sama kenyataannya kayak gitu. Nah, soal yang terjadi sekarang itu tentunya hal yang baik ya. Mereka menjadi jembatan juga antara orang yang membutuhkan sama orang yang menolong. Di situ juga namanya juga banyak disembunyikan ya. Kita lihat banyak orang yang terbantu dengan apa yang mereka lakukan. Balik lagi, kita hanya memperkatakan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, tanpa berusaha menghakimi apa yang orang-orang lakukan di sisi lain ya. Ada orang-orang yang tentunya ada yang benar-benar ingin membantu, ada yang ingin kelihatan. Hanya Tuhan yang tahu isi hati. Karena ini bukan urusan kita. Karena itu urusan mereka sama Tuhan. Karena Tuhan sini berkata, apabila kita ingin mendapatkan upah dari Tuhan, ini ya, janganlah kita melakukan kewajiban agama di hadapan orang saja supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kita tidak beroleh upah dari Bapa yang di surga. Soal sedekah ini juga, kalau bisa, dan ini memang ini ya Tuhan ajarkan, bukan kalau bisa ya, jangan sampai tangan kanan tahu apa yang tangan kiri lakukan. Tangan kiri jangan tahu apa yang tangan kanan lakukan. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus, tanpa kita boleh menghakimi orang lain ya. Karena di zaman sekarang untuk membantu orang yang semakin banyak juga tentunya dibutuhkan banyak cara ya. Salah satunya dengan ini ya, melakukan itu juga, melakukan apa, banyak orang yang membuka sumbangan secara online. Yang pastinya sebagai orang yang menyumbang, orang-orang juga pasti juga akan menyumbang ke orang-orang yang sudah kredibel kayak gitu, bisa menyalurkan sumbangannya tersebut kayak gitu. Nah, itu kan memang kita lihat banyak yang terbantu ya, karena banyak keluarga-keluarga juga yang memang kenyataannya memang sulit untuk sekedar mengantarkan keluarganya ke rumah sakit. Itu sulit karena tidak punya biaya. Itu banyak yang dihadapi oleh kita. Itu memang dibutuhkan ya hal yang seperti itu. Nah, mereka benar-benar membuka jembatan ya untuk bisa membantu orang lain, di mana ada orang lain yang ingin membantu, ada orang lain yang butuh dibantu. Mereka menjadi jembatan, dan tentunya sebagai orang yang berhikmat, tentunya orang-orang zaman sekarang kan menyumbang atau membantu ke pihak-pihak yang bisa dipercaya. Nah, di sini Tuhan mengajarkan kita untuk memberi, tidak seperti orang munafik yang saat itu juga dihadapi Tuhan Yesus di rumah-rumah ibadat kayak gitu ya. Ini berarti kan yang sering ditunjukkan orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat seperti itu, yang di lorong-lorong. Ini mengajarkan kita tanpa kita boleh menghakimi orang lain tentunya ya. Karena zaman sekarang untuk bisa membantu pihak lain, banyak yang ini ya membuka secara online, itu urusan mereka dengan Tuhan. Karena mereka memang kita akui banyak membantu orang lain juga, tapi di sini kita mengajarkan diri kita dan orang-orang sekitar kita atau orang yang kita gembalakan, ini loh cara Tuhan saat memberi sedekah untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Karena Tuhan kan yang melihat hati. Kita lakukan apa yang bisa, tapi kita juga memandang Tuhan ini Tuhan tuliskan di sini karena Tuhan menghadapi sendiri setiap orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat melakukan itu kan Tuhan melihat kayak gitu.
Ini diajarkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, untuk mereka bisa mengajarkan ke jemaatnya nantinya. Ini landasan kita, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Hal memberi sedekah. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang terpenting kita apa? Tuhan Yesusnya. Upah dari Tuhan yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu yang kadang-kadang manusia tidak begitu memperhatikannya, karena Tuhan sendiri berkata, apa yang berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Kita percaya bahwa kita melakukan apa yang seperti Tuhan ajarkan, kita akan mendapatkan upah dari Bapa yang di surga. Di sini kita juga diajarkan Tuhan juga tidak menghakimi, jangan menghakimi orang lain, agar diri kita tidak dihakimi. Karena memang suatu saat kemungkinan kita juga akan melakukan hal seperti itu, agar bisa menjadi jembatan juga ya untuk orang dibantu. Tapi ada ajaran Tuhan di sini yang dimana kita bisa mempraktekkannya saat kita menjadi jembatan itu juga. Kalau kita diberi berkat yang berlebih, bagaimana kita melakukannya? Kita akan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukan apapun yang tertulis di sini. Ini menjadi rambu-rambu bagi kita. Karena saya juga tahu rasanya ya saat ada seseorang di keluarga kita yang harusnya ke rumah sakit tapi kita tidak bisa karena tidak ada biaya gitu. Saya juga tahu rasanya. Jadi memang zaman sekarang memang penting ya untuk bisa membantu orang lain dengan melakukan sesuatu yang nyata. Tapi kita jauh sebagai orang Kristen, sebagai diri kita, ini ajaran untuk diri kita saat kita melakukan sesuatu, saat kita punya sesuatu yang berlebih yang bisa memberkati orang lain, ini loh yang harus dilakukan agar upah kita tidak hilang. Karena jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang dibuat tangan kananmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saat melakukan sesuatu yang munafik, orang itu juga mendapatkan upahnya sendiri. Sama-sama mendapat upah. Sama-sama saat kita melakukan kebaikan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, kita mendapatkan upah. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan sendiri katakan seperti orang munafik, mereka juga mendapatkan upahnya. Ini yang harus kita ingat kayak gitu. Tanpa kita boleh menghakimi orang lain. Tanpa kita boleh menghakimi orang lain. Karena memang zaman sekarang saat harga-harga seperti orang mau ke rumah sakit memang mahal. Kalau ada orang yang membantu kan puji Tuhan banget. Tapi ini benar-benar mengajarkan kita. Bahkan yang memberi sedekah dengan munafik pun ada upahnya juga. Jadi penting bagi kita untuk melihat landasan ini, melihat apa yang Tuhan ajarkan ini, merenungkannya dan menerapkannya. Amin ya. Ini benar-benar mengajarkan kita bagaimana suatu saat atau hari ini, bahkan kita saat belum berkelimpahan pun kan kita bisa memberkati orang lain. Tapi ini loh yang Tuhan ajarkan. Karena saat kita melakukan kebalikannya pun ada upahnya juga. Ini yang kita ajarkan. Dan kita juga punya pengalaman saat tidak punya biaya untuk ke rumah sakit pun kita benar-benar tidak bisa ke rumah sakit ya. Jadi saat ada orang membantu itu kan puji Tuhan banget. Tapi ini loh landasan kita sebagai orang Kristen untuk mendapatkan upah dari Tuhan. Karena melakukan kebalikannya pun ada upahnya juga. Ini yang wajib kita ajarkan kepada orang-orang yang di sekitar kita nantinya, atau keluarga kita, atau anak-anak kita pastinya. Ini loh yang Tuhan ajarkan. Amin ya. Kiranya hal ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita. Hal memberi sedekah pun Tuhan Yesus ajarkan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua.
kita akan nyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermasbur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk perkataanmu hari ini. Terima kasih Yesus. Biarlah perkataanmu hari ini Tuhan menguatkan kami, mengajarkan kami dapat menjadi benih yang baik untuk kami taburkan ke hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik. Dan kiranya Yesus, apapun yang kami lakukan, proyek-proyek yang kami lakukan Tuhan, Kau buat berhasil agar dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan untuk memberkati siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Memberkati kami, keluarga kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Setiap pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami Tuhan, Kau berkati. Kau berikan kami hikmat marifat untuk melakukannya, dan setiap hal yang kami lakukan Tuhan, Kau buat lancar, Kau buat berhasil Tuhan, agar kami dapat memberkati siapapun orang yang ingin Kau berkati melalui kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap orang yang mendapatkan masalah Tuhan, biarlah mendapatkan jalan keluar. Setiap orang yang rindu memiliki momongan atau menambah momongan Tuhan, Kau buka pintu-pintu rahim kami Tuhan. Kau berikan kami anak-anak cucu yang berbeda daripada-Mu Tuhan, yang takut akan Engkau, yang dapat menjadi kepanjangan tangan-Mu Yesus. Berikan kami hikmat marifat yang berbeda daripada-Mu. Dan setiap orang yang merindukan pasangan hidup Tuhan, beri kami pasangan hidup yang berbeda daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang berbeda daripada-Mu, yang dapat saling menguatkan, saling memberkati, agar dapat mendekatkan kami lebih lagi kepadamu Yesus, agar keluarga kami bisa menjadi berkat bagi-Mu, menjadi terang dan garam bagi-Mu. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun Tuhan yang menghadapi masalah Tuhan, beri jalan keluar. Yang mengalami beban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan. Bagi siapapun yang saat ini mengalami himpitan atau apapun Tuhan, beri ketabahan, jalan keluar yang benar-benar daripada-Mu. Berkati kami semua, lindungi kami semuanya. Kiranya para malaikat-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, benar-benar nyata, benar-benar ada dalam hidup kami. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang benar-benar nyata. Bahkan Kau berbicara kepada kami Tuhan, pada saya 16 tahun yang lalu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin.